Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan yang mau punya baju lebaran bagus, nanti biar kumpul sama teman-temannya ya. Busana bagus, cantik dan murah elegan. Kalian bisa langsung datang atau pesan di manawasalwa.id. Di sana barang-barangnya oke dan dijamin bakal puas dengan apa yang Anda dapat insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan salat Isya berjamaah di masjid yang mulia ini. Begitu banyak nikmat yang Allah turunkan kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Engkau tidak akan pernah bisa menghitung nikmat itu. Hatta kalau sampai kita diberikan perumpamaan satu dunia ini memiliki miliaran pohon yang seandainya setiap satu pohon tadi setiap detiknya menjatuhkan daun ke atas permukaan bumi, maka ibaratnya seperti itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tidak akan pernah bisa kita menghitungnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya melihat membaca yang namanya Masjid Ar-Rahmah, teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu." Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, wa majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum yang mereka berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, dan mereka semua yang hadir di masjid ini jamaahnya semuanya betul-betul berlomba-lomba untuk tilawah Al-Qur'an, illa nazalat alaihimus sakinah. Kata Allah, kata Rasul apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita semua sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Bapak-bapak, ibu masuk masjid kira-kira tenang enggak? Tenang. Kalau di luar masjid enggak tenang lagi biasanya. Banyak hutang, banyak pikiran, banyak masalah. Tapi pas masuk ke dalam masjid, Allah Subhanahu wa taala bilang barang siapa orang yang masuk dalam masjid, dia ngaji, insyaallah orang tersebut akan mendapatkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhur rahmah, Allah melimpahkan kasih sayang kepada kita semua. Makanya namanya Masjid Ar-Rahmah. Mudah-mudahan jemaah Masjid Ar-Rahmah mendapatkan kasih sayang Allah semuanya. Amin. Wa hafathumul malaikah, Allah Subhanahu wa taala ya akan menurunkan malaikat-malaikat dari langit turun bersama kita di sini. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Bahkan malaikat-malaikat itu bukan hanya hadir, tapi ketika mereka balik ke langit ketujuh, mereka menyebutkan nama orang yang hadir di masjid ini satu persatu. Ya Allah, ada namanya fulan bin fulan, ya Allah. Dia duduk di sini, dia mendengarkan baik-baik pentingnya ilmu Al-Quran, dia ngaji di situ, ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu, kata malaikat. Ya Allah, ampuni dosa orang itu, ya Allah, dan berikan dia kasih sayang-Mu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini, Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang disebutkan Rasulullah dalam hadis tersebut. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kerasa sebentar lagi kita akan meninggalkan yang namanya bulan Ramadan. Sedih ya? Sedih. Terkadang kita nggak mikir berapa banyak waktu-waktu yang terbuang dan sia-sia di bulan Ramadan ini. Dulu di zaman sahabat, di zaman Rasul, para sahabat-sahabat itu berlomba-lomba ketika datang bulan Ramadan. Mereka bergembira, mereka berbahagia, jangan Ramadan. Kenapa? Karena mereka tahu Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Allah sebutkan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Jadi kalau hari ini kita di malam ke-27 ini belum khatam Quran 30 juz, rugi.
zaman Rasul, para sahabat-sahabat itu menghatamkan Quran sehari itu sampai 2 kali. Kita kadang di bulan Ramadan aja masih mikir kadang mau ngaji aja kita masih banyak alasan, masih ada urusan segala macam, urusan dunia, urusan. Hingga pada akhirnya entar tidak kerasa tiba-tiba besok dari sini. Rugi. Kemarin saya dapat telepon dari ibu saya sekitar seminggu yang lalu, saya ditelepon. Bang, doain mungkin bentar lagi udah masuk khatam yang ke-6 kali. Minggu lalu, sekarang itu sudah masuk yang 9 atau 8. Ibu saya sudah berumur 10 tahun, tapi kenapa? Ibu-ibu yang harusnya mungkin lebih loyo, lebih tak semangat, tapi kenapa beliau lebih bisa menghatamkan Quran sampai 10 kali? Kita anak muda malu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW ya, yang ditulis dalam kitab Sahih Muslim yang ditulis langsung oleh Imam Muslim. Ibnu Hujjat Al-Qushairi yang diriwayatkan langsung oleh Abu Umar Al-Bahili. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, Iqra', bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka Quran yang kita baca selama di dunia itu dia datang menjadi sahabat kita, menjadi penolong kita. Syafi'an di sini bermakna bukan hanya penolong, tapi dimaknakan dengan genap. Kenapa diartikan dengan genap? Kalau kita buka, kalau kita cek di surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i itu artinya genap, wal watr itu artinya ganjil. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan syafi'an li ashabi. Kenapa Rasulullah bilang nanti di yaumil hisab, nanti di akhirat nanti genap? Karena semua orang ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka semua menghadap kepada Allah. Walaqad ji'tumuna furadan kama khalaqnakum awwala marrah, kata Allah. Dan sungguh engkau semua dibangkitkan dari alam kuburnya menghadap kepada Allah dalam keadaan sendirian, sebagaimana engkau diciptakan dulu dalam keadaan sendiri. Tapi ada satu kelompok, satu golongan, satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia datang kepada Allah enggak sendiri. Siapa mereka? Ahlul Quran. Orang yang setiap hari mau baca Quran, orang yang setiap hari gak pernah absen baca Quran. Itulah yang dimaknakan dengan syafi'ah. Dia datang kepada Allah nanti berdua bersama-sama. Kita di samping kita ada Al-Quran yang menemani kita. Makanya keuntungan orang yang cinta sama Al-Quran, keuntungan orang yang menghafal Quran itu banyak banget. Yang pertama, di dunia Allah mudahkan segala urusannya. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwasannya barang siapa yang membaca Quran setiap hari sehingga dia lupa berdoa sama Allah, maka Allah akan kabulkan semua hajatnya tanpa dia berdoa dan meminta kepada Allah. Bayangkan coba, saking dahsyatnya orang yang betul-betul cinta dan memuliakan Al-Quran. Itu baru dunia. Di alam kubur nanti Quran datang menjadi teman, menjadi sahabat kita. Dia menghisab, dia datang menjadi syafaat bagi kita. Makanya saya tuh merasakan sekali nikmatnya Quran, kemuliaan Quran. Kalau bukan karena Quran mungkin saya nggak akan mungkin berdiri di tempat ini. Kalau bukan karena Al-Quran di usia 24 tahun tidak mungkin. Saya sudah punya beberapa bisnis usaha, tapi Allah mudahkan semuanya. Di usia 24 tahun sekarang nggak mungkin rasanya. Kalau bukan karena keberkahan Quran saya bisa kuliah di Al-Azhar Kairo dan Madinah. Jadi betul-betul Quran itu akan mengangkat derajat seseorang begitu dahsyat. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, kata Rasulullah, wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu derajat seseorang dengan Al-Quran, dan Allah juga akan menghinakan orang tersebut dengan Al-Quran. Kenapa Allah menghinakan seseorang dengan Al-Quran? Karena mungkin selama di dunia dia membaca Quran, dia menghafal Quran, tapi akhlaknya jauh dari Al-Quran. Dia menghafal Quran, tapi dia gak mau pernah dan gak akan pernah mungkin dia lupa atau sengaja melupakan Quran.
hingga pada akhirnya dia berhisab nanti dia dihinakan dengan Al-Quran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah Al-Quran, ternyata Quran itu tidak hanya membuat kita merasa tenang ketika kita membacanya, tapi ternyata Quran itu berefek dahsyat setiap rumah yang dibacakan Quran di dalam. Ada hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sangat sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, menyebutkan bahwasanya innal baita la yattasi'u alaihi. Sesungguhnya rumah itu akan Allah perluas buat keluarga yang betul-betul cinta sama Al-Quran. Wa tahduruhul malaikah, kata Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan malaikat-malaikat di rumah tersebut. Wa tahjuruhu syayatin, dan rumah tersebut akan dijauhkan dari yang namanya syaitan. Hari ini banyak orang yang gak baca Quran, tapi mereka ngeprint surah Yasin, surah itu si tempel di rumah. Kata mereka biar gak masuk setan, katanya. Setan ini kita bayangin di sini mungkin setan ini. Kenapa? Karena udah bisa baca Quran. Ya, katanya setiap itu ditempelin ayat kursi katanya, biar setan gak masuk. Tapi gak boleh dibaca, ngapain? Ya. Wa tahjuru syayatin wa yaksuru khairuhu, dan Allah menghadirkan kebaikan banyak di rumah tersebut. Ya, ayyaqra al-Qur'ana fihi, bagi siapa? Bagi keluarga yang membaca Al-Qur'an di dalam rumah tersebut. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya tanya sekarang, pernah nggak kira-kira kita datang ke tempat atau rumah yang rumah tersebut mungkin saja guru ngaji, yang mungkin saja rumah tersebut ustaz, yang mungkin saja rumah tersebut adalah rumahnya kiai, ya, rumahnya ahli Quran, rumahnya ulama, rumahnya orang soleh, rumahnya kecil, nggak terlalu besar, sederhana. Tapi ketika kita masuk ke rumah tersebut, kita merasakan ketenangan, kedamaian, ya, kenyamanan. Kenapa? Karena kita tahu rumah tersebut rumahnya orang soleh, orang yang dibaca Al-Quran di dalam rumah tersebut. Tapi pasti kita juga pernah mendatangi rumah yang besar, harganya 20 miliar, harganya 30 miliar, ya, rumah yang mewah, pernak-pernik yang klasik semuanya, pakai lift, ada kolam renangnya, mobil di mana-mana. Ketika kita datang, tapi tidak membuat kita bahagia, membuat kita tidak nyaman tuh. Kenapa? Karena mungkin saja penghuni rumah tersebut tidak pernah membaca Al-Quran di dalamnya. Saya bersyukur sekali dengan izin Allah SWT. Saya lahir dari keluarga yang orang tua betul-betul peduli dan memprioritaskan anak yang kuat menghafal Al-Quran. Saya punya 3 saudara. Saya anak pertama. Dari kecil, umur 4 bulan dalam kandungan, orang tua saya sudah membiasakan membacaan Quran di perutnya. Dari juz 1, khatam 30 juz, balik lagi 30 juz, khatam balik lagi 30 juz. Itu amal orang tua saya seperti itu. Makanya gak heran kalau anak-anaknya sekarang itu betul-betul sekarang berjuang untuk menghafal Quran. Dan gak heran kok Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala hafal Quran di usia 6 tahun. Kenapa dihafal Quran di usia 6 tahun? Karena pada hakikatnya anak-anak kecil usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia mendengar sesuatu dan sering diulang-ulang, maka insya Allah anak tersebut akan hafal. Saya tanya sekarang ke bapak-bapak, ibu, pernah nggak kita hafal surah Al-Fatihah? Pernah nggak, Bu? Bu? Pernah nggak, Bu? Nggak pernah, Bu? Pernah nggak kita hafal surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad? Pak, pernah nggak? Nggak pernah, Pak? Begitu juga kalau kita setiap hari yang diperdengarkan Al-Quran aja, maka insya Allah dengan izin Allah SWT kita pun akan bisa menghafal Quran 30 juz. Amin. Adik saya nomor 2 namanya Muhammad Al-Fatih, sebelumnya namanya Muhammad Munawwar. Anak ini dari kecil, dari bayi usia 3 tahun sudah kena penyakit step, kejang-kejang. Tahu step, Pak? Tahu?
kejam-kejam. Jadi kalau dia pikirannya kosong, ngelamun, ya, stres misalnya, dia pasti kejam. Sampai pernah suatu ketika itu saya sendok, saya masukin ke mulutnya. Kenapa? Karena nggak masuk ke sendok, lidah digigit sama dia, secokok giginya. Suatu ketika dia masuk ke rumah sakit, hampir semua rumah sakit di Banjarmasin itu sudah dimasukin sama dia semuanya. Sampai dokter angkat tangan dan bilang sama orang tua saya, "Bu, saya sudah nggak kuat lagi dan berlepas diri dari anak ibu. Kalau misalnya suatu saat anak ibu nanti sembuh, anak ini lahir dalam keadaan yang tidak normal dan atau cacat." Umi saya bilang ke dokternya, "Dok, saya yakin yang menyembuhkan itu Allah. Faidan maridtu fahuwa yashfin." Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Apa yang dilakukan umi saya? Umi saya setiap hari di rumah sakit baca Al-Quran aja. Kenapa? Karena orang tua saya tahu, umi saya tahu, Quran itu ternyata bukan hanya petunjuk. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu diturunkan juga sebagai obat. Dibacakan Quran setiap hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak tersebut sembuh total. Bahkan seharusnya vonis dokter bilang anak tersebut lahir atau hidup dalam keadaan tidak normal, nyatanya di normal hidupnya. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, ketika saya usia 13 tahun, saya masuk pesantren, saya hafal Quran 5 sampai 10 juz, tiba-tiba ada seorang gue bilang sama orang tua, "Umi, Abi, Fatih pengen masuk pesantren biar jadi kayak abang hafal Quran." Masya Allah, Quran berubah segalanya. Seharusnya anak tersebut tidak boleh jauh dari pandangan atau jangkauan orang tua, tapi dia bilang, dia meyakinkan orang tua, "Nih, Abi, Fatih pengen berangkat ke pesantren di tanah Jawa sama seperti kayak abang biar hafal Quran 30 juz." Berangkat dia dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA, gak pernah dia bilang, "Umi, Abi gak betah." Gak pernah. Bahkan ketika lulus dari pesantren, dia dijadikan santri terbaik dan santri teladan oleh kiai. Lihat, Quran itu begitu dahsyat seperti itu ternyata. Yang ketiga, Wafi Azizah, perempuan, usia 20 tahun, hafal Quran 23 juz sampai 25 juz kalau tidak salah. Usia 20 tahun dia sudah megang perusahaan, sudah megang banyak bisnis sekarang. Lihat, kalau kita hari ini mati-matian ngejar dunia, orang yang hafal Quran dunia ngejar dia. Hari ini saya 24 tahun, ya, 24 tahun saya gak pernah belajar namanya ilmu bisnis, gak pernah kuliah saya namanya ilmu bagaimana menjual barang, bagaimana berbisnis, bagaimana mengembangkan suatu usaha. Dengan izin Allah hari ini saya megang 2 perusahaan. Usia 24 tahun, santri ya. Saya lebih bangga menjadi santri dari bilang. Kenapa? Karena dulu image santri itu orang kalau bilang masuk pesantren itu seakan-akan tuh lulus itu cuma jadi guru ngaji, lulus itu cuma jadi makmum atau imam aja. Padahal santri hari ini berapa banyak di DPR yang duduk sekarang jadi anggota DPR. Berapa banyak santri yang lulus dari pesantren-pesantren itu mereka sekarang jadi pengusaha kaya. Ya, mereka bisa mengembangkan ekonomi Islam sekarang. Berapa banyak santri sekarang lulus dari pesantren mereka melanjutkan pendidikan ke luar negeri, ya ke London, ke Paris, ke Jerman, ke Mesir, ke Madinah. Saya bilang hari ini malah kebalik sekarang. Berapa banyak anak pejabat dimasukkan ke pesantren sekarang anak-anaknya. Ya. Yang nomor 4 ada adik saya namanya Muhammad Duha. Muhammad Duha ini usia 15 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Hafal Quran cuma 4 bulan ya. Ini anak beda namanya. 4 bulan dia hafal Quran 30 juz. Dan sekarang ini anak lagi saya kader, gimana caranya semua adik-adik saya gembleng menjadi penghafal Quran, tapi juga menjadi pengusaha muda di usia mereka sekarang ini. Kenapa sih kita menjadi pengusaha? Izzahnya Islam, izzah kekuatan atau wibawa yang Islam itu ada. Ketika melihat orang kafir, orang muslim, lihat kita ini orang kaya. Kemarin saya ngisi acara di Skalpen itu sama Mas Imo, sama Oki Setiana Dewi, Kak Oki. Beliau bilang, "Bu, kalau misalnya kita masuk ke mall atau ke hotel, turun dari mobil mewah, kira-kira orang-orang kafir lah kita gimana? Gila ya, bajunya hijab syar'i, tertutup, pakai peci turun, mobilnya mewah, ngeri juga Islam mereka. Itu akan dipandang sama mereka tuh berwibawa
paling banyak dihisabnya. Sampai pernah suatu ketika Abdurrahman bin Auf, ya, suatu ketika dia dinasihati sama Rasul, wahai Abdurrahman bin Auf, kamu itu terlalu kaya. Nanti kamu di surga akan tertatih-tatih yang paling lama masuk surga, kata Rasul. Akhirnya Abdurrahman bin Auf takut. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ya Rasul, apa yang harus saya lakukan? Kata Rasul, tinggalkan hartamu di jalan Allah, dan dia jadi orang yang paling kaya, dan dia juga yang paling dermawan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi sangat berbahagia sekali dan bersyukur, ya. Beberapa hari terakhir ini memang saya lagi keliling-keliling safari dakwah dari mulai Aceh, Medan, Surabaya, kemarin baru dari Solo, hari ini di Tanah Abang. Udah 4 tahun saya ke Tanah Abang. Biasanya saya nemenin ibu saya 5 tahun lalu belanja-belanja. Terakhir isi di Masjid saya tahu ya di mulai. Itu juga terakhir itu sebelum saya berangkat ke Australia. Ke Australia berangkat untuk jadi imam di Sydney, Australia. Dan hari ini di Masjid Ar-Rahman saya berdiri lagi duduk di sini bersama para jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang bisa sampaikan pada malam hari ini bermanfaat, ya, bisa memberikan semangat buat para jamaah untuk cinta kepada Al-Quran. Ya, hari ini saya pesan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya anak, jadikan anak menjadi aset yang paling berharga dan investasi termahal di akhirat nanti. Gimana caranya? Hari ini ibu punya anak, bapak punya anak, didik anaknya buat hafal Quran. Karena anak yang hafal Quran di akhirat nanti, kelak dia yang akan menyelamatkan kita dari api neraka. Dia yang akan memberikan syafaat buat orang tua. Dia yang menolong kita buat di akhirat nanti. Jadi kalau ibu sama bapak punya anak bangga jadi pengusaha tapi anak gak kenal agama, na'udzubillah itu na'udzubillah. Jangan sampai. Saya sering banget ketemu sama teman-teman saya. Mereka pengusaha kaya. Jadi saya ini termasuk anak-anak muda yang bergaul sama siapa ya. Saya masuk ke lingkup anak-anak pengusaha yang ibaratnya ini orang punya pulau di Pulau Seribu, punya kapal, punya pesawat pribadi. Saya bertemu sama dia nongkrong duduk bareng-bareng, mereka minum alkohol di depan saya. Tapi saya bilang sama mereka, bang, ente walaupun minum alkohol di depan aneh pesan sama ente, jangan lupa sholat. Tiap hari ketemu sama mereka, kerjanya mereka minum aja. Saya bilang, sholat jangan lupa, sholat jangan lupa bang, sholat jangan lupa. Hingga pada akhirnya suatu hari saya berangkat naik jet ski dari Ancol ke pulaunya dia. Berangkat, ketika lagi istirahat, lagi makan siang, tiba-tiba azan zuhur mengumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia yang pertama kali bilang sama saya, Dek, di azan, udah azan, sholat dulu yuk. Masya Allah, dahsyat, ternyata begitu cara dakwah yang paling enak, masuk semua orang seperti itu. Akhirnya saya diterima sama dia sholat akhirnya waktu, tahajud selalu nggak ketinggalan. Ini orang-orang kaya nih. Makanya kita pengen gimana caranya kita kumpulin para saudara-saudara dan pengusaha-pengusaha yang hafal Quran, gabung semuanya, kita bikin komunitas yang komunitas itu tujuannya membangkitkan ekonomi Islam. Takut itu orang-orang kafir. 10 orang terkaya di Indonesia itu siapa sih sebetulnya? Gak ada yang Islam. 10 orang terkaya di Indonesia sekarang gak ada yang Muslim. Minimal 5 orang aja mendampingi mereka, nih 5 orang kaya. Orang yang betul-betul orang kaya tapi dia punya kontribusi, punya andil untuk membangkitkan ekonomi dan syiar kepada Islam. Harus seperti itu. Mudah-mudahan jemaah Masjid Ar-Rahman nanti pulang hafal Quran 30 juz jadi pengusaha juga, amin. Ya. Yang pada pengen kuliah di luar negeri saya doakan mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah. Dan mudah-mudahan di malam hari ini malam ke-27 ya, banyak sekali riwayat-riwayat para sahabat yang mengatakan di malam 27 inilah biasanya Lailatul Qadar datang. Ya, hampir semua riwayat-riwayat hadis mengatakan rata-rata malam Lailatul Qadar itu ada di malam 27. Jadi tinggalkan dunianya, tinggalkan urusan dunianya sekarang, fokus HP matiin sekarang. Udah di masjid aja. Kalau nggak di rumah ngaji aja kerjaan sekarang.
Banyakin ibadah sekarang. Sehari itu nggak ada apa-apanya. Tinggalkan dunia sementara. Besok kita ketemu lagi sama dunia. Hari ini fokus kita sampai subuh nanti. Berbanyak zikir, berbanyak tilawah, ya. Berbanyak kita sholat malam, berbanyak mengaji. Mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.